Halo, jadi pada minggu pertama ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah upacara penerjunan mahasiswa KKN Undip. Upacara ini dilaksanakan secara daring melalui YouTube dan Zoom. Ini sebagai simbol bahwa mahasiswa Undip diterjunkan secara resmi untuk melaksanakan KKN di kampung halaman masing-masing. Penerjunan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021. Kami mahasiswa menghadiri upacara penerjunan ini dari rumah masing-masing. Lalu berikutnya ini adalah perizinan kegiatan KKN. Perizinan kegiatan KKN ini kami lakukan secara daring karena menurut dosen pembimbing kami semuanya harus dilakukan secara daring, dan menurut protokol juga tidak boleh ada pertemuan secara langsung. Izin ini kami lakukan pada tingkat RT dan RW. Pada tingkat RT kami melaksanakan izin melalui chat kepada Pak RT setempat karena Pak RT tidak dapat ditemui sama sekali karena beliau sedang terkena COVID saat itu, dan beliau sudah mengizinkan kami untuk melaksanakan KKN secara daring. Lalu untuk RW kebetulan beliaunya bisa ditemui, jadi kami bisa mengambil dokumentasi seperti itu. Lalu survei lokasi KKN ini kami melakukan hal-hal seperti melihat lokasi, yaitu tempat tinggal, jadi bisa melaksanakan KKN sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh lokasi. Berikutnya adalah KKN minggu kedua. KKN minggu kedua ini kegiatan utamanya adalah menyusun program kerja KKN. Program kerja ini disusun berdasarkan sumber data yang valid sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Mahasiswa menyusun program kerja ini melalui landasan-landasan teori tertentu sehingga berikutnya akan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam menyusun program KKN, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing. Bimbingan atau monitoring dilaksanakan melalui Microsoft Teams. Mahasiswa harus melaksanakan 2 macam program kerja. Yang pertama adalah program kerja bertema pembangunan berkelanjutan berdasarkan keilmuan masing-masing mahasiswa. Bagi saya, karena saya memiliki latar belakang ekonomi, sehingga saya memiliki program kerja yaitu mengedukasi masyarakat tentang literasi perencanaan keuangan. Berikutnya, yang kedua adalah program kerja dalam rangka mendukung untuk mengurangi COVID-19 atau pandemi corona ini. Pada program kedua ini saya melaksanakan secara bersama-sama karena kebetulan terdapat teman-teman yang juga satu daerah seperti itu. Kami melaksanakan sosialisasi supaya masyarakat melakukan double masking atau menggunakan 2 masker karena adanya varian Delta di COVID-19 ini. Gitu.
Lalu berikutnya adalah minggu ketiga. Pada minggu ketiga, mahasiswa melaksanakan program yang pertama, yaitu sosialisasi mengenai literasi perencanaan keuangan. Program ini dimulai dengan menyusun materi pada PowerPoint mengenai literasi perencanaan keuangan yang telah diambil dari sumber-sumber dan data yang valid untuk dipresentasikan pada sosialisasi. Lalu karena sosialisasi dilaksanakan secara daring, mahasiswa berkoordinasi dengan Muda-Mudi Sangkrah melalui media WhatsApp untuk mengumumkan waktu dan link meeting sosialisasi. Dan pada akhirnya tiba pada meeting untuk sosialisasi. Meeting ini dilaksanakan dengan Muda-Mudi Karang Taruna Sangkrah melalui Google Meet. Walaupun sosialisasi dilaksanakan tanpa ada pertemuan, tetapi ilmu yang ingin mahasiswa sampaikan tetap diterima dengan baik. Sosialisasi ini adalah tentang bagaimana pentingnya kita untuk merencanakan keuangan di masa depan. Keuangan di masa depan ini dalam jangka waktu yang lama, mulai dari 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, untuk menyusun perencanaan keuangan yang penting seperti untuk kebutuhan sekolah, rumah, kendaraan, dan kebutuhan-kebutuhan besar yang notabene sering sekali masyarakat sulit untuk memenuhinya. Sehingga saya rasa hal ini penting untuk diketahui masyarakat tentang bagaimana supaya bisa merencanakan keuangan agar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dan amat penting untuk merencanakan kebutuhan keuangan di hari tua. Kurang lebih seperti itu. Kemudian adalah minggu keempat. Minggu keempat ini agendanya adalah melaksanakan proker kedua dan juga melakukan publikasi pada web KKN dan juga media berita. Minggu keempat ini dimulai dengan membuat dan mendesain PPT materi. PPT materi ini akan digunakan untuk sosialisasi dengan Muda-Mudi Sangkrah. Lalu yang berikutnya adalah koordinasi melalui WhatsApp dengan Muda-Mudi Sangkrah untuk mengumumkan kapan dan di mana akan dilaksanakan sosialisasi. Nah, setelah itu terlaksananya sosialisasi secara daring dengan menggunakan Google Meet dengan Muda-Mudi Sangkrah. Setelah kami sudah melaksanakan sosialisasi, berikutnya adalah membuat publikasi pada web KKN dengan format reportase seperti berita. Setelah itu juga dilaksanakan pada media berita. Yang berikutnya adalah minggu kelima. Minggu kelima ini saya isi dengan membuat mini book untuk sebagai output KKN saya. Mini book ini adalah mini book mengenai proker pertama saya, yaitu literasi perencanaan keuangan. Pembuatan mini book ini saya mulai dengan mencari materi tambahan untuk dimasukkan ke dalam mini book tersebut. Walaupun pada proker pertama saya sudah mencari materi, akan tetapi supaya lebih lengkap materinya saya tambahkan lagi. Lalu berikutnya adalah pembuatan mini book.
Pembuatan minibook ini saya susun sedemikian supaya minibook mudah untuk dipelajari. Setelah minibook sudah dibuat, lalu minibook saya bagikan kepada muda-mudi Sangkrah. Pembagian minibook ini dilakukan dalam bentuk PDF dan dibagikan secara daring melalui media WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontak sosial dengan masyarakat. Berikutnya adalah minggu ke-6. Pada minggu ke-6 ini yang pertama dilakukan adalah mengupload reportase ke website KKN. Sebelum itu, yang dilakukan adalah menyusun draft reportase. Setelah disusunnya draft reportase, berikutnya adalah memposting reportase pada website KKN. Hal berikutnya yang dilakukan adalah penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan atau LPK yang menandakan bahwa KKN akan segera diakhiri. Lalu yang dilakukan berikutnya adalah membuat video untuk publikasi di YouTube supaya dapat dilihat oleh publik. Kemudian sebagai tambahan, ada hal yang dilakukan secara mingguan oleh mahasiswa, yaitu pembuatan desain media sosial dan pembuatan logbook. Logbook ini sebenarnya diisi setiap hari, akan tetapi logbook ini diupload atau dilaporkan kepada dosen seminggu sekali.